السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. حياكم الله يا أيها الأحبة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الاجتماع الذي يسره الله سبحانه وتعالى في هذا البيت المبارك من بيوت الله، نتدارس فيه شيئا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, dan saya mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan. Selamat datang bagi antum sekalian yang Allah mudahkan pada malam hari ini untuk berkumpul ya di salah satu masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempelajari sebagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian dari perkataan-perkataan para ulama. Semoga kita bisa mengambil faedah dari perkara-perkara tersebut. أيها الأخوة الكرام، إن من الأصول العظيمة التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتبسناها من نوره الشريف والعلم العظيم الذي بثه في المسلمين، اللهم صل وسلم عليه تسليما كثيرا، ألا وهو تعظيم الله سبحانه وتعالى. هذا أصل عظيم وأساس كبير في الإيمان والإسلام. نعم. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya di antara pokok-pokok yang agung yang ditunjukkan oleh Rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah kita ambil pokok yang agung ini dari cahaya beliau yang mulia, yang Rasulullah SAW telah menebarkan cahaya tersebut di kalangan kaum muslimin. Di antara pokok yang agung tersebut adalah ta'zimullah ta'ala, yaitu pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah landasan yang sangat agung dan pondasi yang sangat besar. Ya ikhwatah, inna Allah huwal azim الذي لا أعظم منه، والله هو الكبير الذي لا أكبر منه، والله الواسع الذي لا أوسع منه، هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه جل في علاه. Para ikhwah sekalian, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha agung, yang tidak ada yang lebih agung darinya, dan dialah yang maha besar, tidak ada yang lebih besar darinya. Dialah yang maha luas, tidak ada yang lebih luas darinya. Dialah khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Dialah yang mengurusi segala sesuatu. Sungguhnya baginya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang di antara keduanya. Dialah al-awwal wal akhir, yang pertama dan yang terakhir. Dan dialah al-zahir wal batin, yaitu yang maha di atas dan maha mengetahui segala sesuatu. Sungguhnya hijabnya adalah cahaya. Seandainya cahaya tersebut terbuka darinya, maka akan membakar seluruh apa yang sampai pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terindah dan sifat-sifat yang tertinggi. Inna din an-nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
الذي بعثه به ربه سبحانه وتعالى مبني على تعظيم الله سبحانه، بل اعتقاد أن له غاية التعظيم سبحانه وتعالى، حتى إن من وحد الله بالإلهية والربوبية ووحد رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتقاد الرسالة والاتباع، لكنه ما عظم الله عز وجل، فإنه ليس لهذا الإيمان قدر ولا قيمة. والناس في إيمانهم متفاوتون تفاوتا عظيما بحسب تعظيمهم لله سبحانه وتعالى. Agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah mengutus Nabi kita dengan agama tersebut, sungguhnya dibangun di atas pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pengagungan terhadap Allah di puncak pengagungan. Bahkan barang siapa yang bertauhid kepada Allah dalam uluhiyah, bertauhid kepada Allah dalam rububiyah, bahkan dia mentauhidkan Rasul dalam masalah meyakini Rasul adalah seorang Rasul dan hanya berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada nilainya sama sekali dalam keimanannya meskipun dia bertauhid. Tetapi kalau dia tidak mengagungkan Allah, maka tidak ada nilai pada keimanannya. Dan sungguhnya manusia itu dalam masalah keimanan bertingkat-tingkat berdasarkan pengagungan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. ما هو تعظيم الله؟ كيف يكون معظمين لله سبحانه وتعالى؟ الجواب أن تعظيم الله اعتقاد جازم يتبعه قول محقق وعمل مصدق. إذن تعظيم الله يقوم بالقلب ويقوم باللسان ويقوم بالجوارح. Apa itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu bagaimana cara kita dikatakan bahwasanya kita itu telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan yang pasti yang diikuti dengan perkataan yang terbukti dan amalan yang membuktikan, Oleh karenanya dari sini kita tahu bahwasanya pengagungan terhadap Allah bisa dengan perkataan dan bisa juga dengan amalan dengan anggota tubuh. أما تعظيم الله عز وجل بالقلب فإنه يشمل 4 أشياء. أولا اعتقاد أن الله سبحانه له العظمة الكبرى وله الكمال التام، بل له من كل كمال أكمله، له الكمال والعظمة في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي كلامه وفي حكمته وفي كل ما يتعلق به سبحانه وتعالى. له العظمة من كل وجه جل ربنا وعز. الأمر الثاني اعتقاد أن الله تعالى منزه عن كل عيب ونقص وسوء. الأمر الثالث اعتقاد أن الله لا يشاركه في عظمته شيء البتة، فهو الواحد المتفرد في هذه العظمة. الأمر الرابع خضوع القلب لعظمة الله وذله لكبرياء الله، وينبني على هذا أن يذكر القلب ربه فلا ينساه، وأن يشكره فلا يكفره. Di antara bentuk mengagungkan Allah adalah mengagungkan Allah dengan hati, dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Adapun mengagungkan Allah dengan hati maka dengan 4 perkara. Yang pertama yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki keagungan terbesar, yang memiliki puncak dari segala kesempurnaan. Kalau ada kesempurnaan maka puncak kesempurnaan itulah milik Allah Subhanahu wa taala.
Dan puncak kesempurnaan, puncak keagungan ini berkaitan dengan Allah pada zatnya, zatnya yang maha agung. Pada nama-namanya yang terindah, itu nama-nama yang paling sempurna, yang paling agung. Sifat-sifatnya yang teragung, terindah, termulia. Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala juga adalah perbuatan-perbuatan yang sangat agung. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala juga adalah firman Allah yang teragung. Hikmah-hikmahnya, hikmah Allah adalah hikmah yang teragung, yang paling sempurna. Semua yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala maka memiliki keagungan yang tertinggi, puncak dari segala kesempurnaan. Ini yang pertama, meyakini bahwasanya Allah maha sempurna, di puncak kesempurnaan, puncak keagungan dalam segala hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita mengagungkan Allah dengan hati? Yang kedua adalah meyakini bahwasanya Allah maha suci dari segala aib, dari segala cacat, dari segala kekurangan, dari segala kekurangan, dari segala cacat, dari segala yang merendahkan. Semuanya Allah bersih dari itu semuanya. Kemudian cara kita mengagungkan Allah dengan hati yang ketiga, bahwasanya kita meyakini tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah, yang menyertai Allah dalam keagungannya. Allah bersendirian, Maha Esa dalam hal ini. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai, menyamai Allah dalam keagungannya, dalam kesempurnaannya. Dan yang keempat, yaitu hati kita hendaknya selalu kita hadirkan dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadirkan, mengingat bagaimana maha hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang hatinya demikian, maka dia akan senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ta'zimullah bil lisan famadhuhu والثناء عليه جل ربنا وعز. قال سبحانه وكبره تكبيرا. هذه الجملة ما سمعت العرب كلمة في التعظيم مثلها، وكبره تكبيرا، بكل أنواع التكبير. تعظيمك الله عز وجل بلسانك أن تحمده وأن تثني عليه، فإنه لا أحد أحب إليه المدح من الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا أحد أحب إليه المدح من الله ومن أجل ذلك أثنى على نفسه. إذن تسبيحه وحمده وتكبيره باللسان هذا من تعظيم الله عز وجل باللسان. نعم. Adapun yang berikutnya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Bagaimana cara kita mengagungkan Allah dengan lisan? Yaitu dengan memujinya, dengan menyanjungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kabbirhu takbira." Dan agungkanlah Allah dengan seagung-agungnya. Kalimat ini, dan agungkanlah Allah dengan seagung-agungnya, tidak pernah didengar oleh orang-orang Arab sebelumnya dalam pujian. Dikatakan agungkanlah dia seagung-agungnya. Ini hanya berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk engkau mengagungkan Allah, maka pujilah Allah dengan lisanmu. Dalam hadis disebutkan bahwasanya tidak ada suatu pun yang lebih mencintai pujian seperti Allah Subhanahu wa taala. Min ajli dzalika athna ala nafsihi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Allah suka dipuji. Maka pujilah Rabb antum dengan lisan antum, puji dan sanjunglah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengagungan antum terhadap Allah Subhanahu wa taala. أما تعظيم الله عز وجل بالجوارح فأن يتقى حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وذلك بأن تنقاد الجوارح لشرعه وتخضع لحكمه سبحانه وتعالى. وهذا موضع مهم سيأتي بيانه في قادم الكلام إن شاء الله تعالى. Adapun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuh, dengan perbuatan, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu anggota tubuhmu tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala,
tunduk kepada keputusan-keputusan Allah, tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pembahasan yang sangat penting, insyaallah akan datang penjelasannya dalam poin-poin berikutnya. ما الدليل على وجوب تعظيم الله؟ الدليل على ذلك أسماء الله وصفاته. الناظر في أسماء الله يجد أن من أسمائه العظيم، وهو العظيم بكل معنى يقتضي التعظيم لا يحصيه من إنسان. الله له غاية التعظيم والإجلال والإكرام سبحانه وتعالى. من أسمائه المجيد، والمجد هو الشرف والعظمة. من أسماء الله الكبير، والله كبير في كل شيء، في ذاته وأسمائه، وفي نعوت جلاله وجماله، وفي حكمته، وفي كل شيء. الله هو العلي المتعال، والله عز وجل إضافة إلى علو ذاته وقهره له علو القدر والمكانة سبحانه وتعالى. الله ذو الجلال والإكرام، الله ذو الجلال والإكرام المستحق لأن يجل ويعظم سبحانه وتعالى. وفي الجملة كل أسماء الله وصفاته تدلنا وترشد قلوبنا وعقولنا إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalilnya kita mengagungkan Allah dengan sisi-sisi yang tadi telah kita sebutkan, dengan lisan, dengan hati, dengan jawari? Apa dalilnya? Dalilnya, barang siapa yang mengamati, memperhatikan tentang nama-nama Allah yang terindah dan sifat-sifat Allah yang teragung, maka dia akan dapati bahwasanya nama-nama Allah menunjukkan atas pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama Allah yang terindah adalah Al-Azim. Al-Azim yang artinya adalah Maha Agung. Maha Agung, dan ini sangat jelas menunjukkan kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maha Agung artinya Allah Maha Agung dalam segala hal, memiliki puncak keagungan dalam segala sisi. Ghayatu ta'zim, puncak keagungan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Majid. Al-Majdu yaitu asyaraf, kemuliaan. Al-Azamah. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia, Maha Agung. Itu makna dari Al-Majid. Ini juga menunjukkan kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di antara nama Allah adalah Al-Majid. Dan di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Kabir, yang Maha Besar. Allah Maha Besar dari segala sesuatu, dan Allah Maha Besar dalam segala hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar dalam zatnya, Allah Maha Besar dalam nama-namanya, Allah Maha Besar dalam sifat-sifatnya, Allah Maha Besar dalam perbuatan-perbuatannya, Allah Maha Besar dalam hukumnya, Allah Maha Besar dalam hikmahnya. Maka nama Allah Al-Kabir menunjukkan kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ali, Al-Muta'ali, yaitu yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi. Al-Ulu, di antaranya Uluwul Qahar, yaitu Allah Maha Kuasa, menguasai seluruh makhluknya. Uluwul Zat, Allah Maha Tinggi. Di samping Allah Maha Tinggi zatnya, di samping Allah Maha Kuasa terhadap makhluk-makhluknya, Allah juga memiliki Uluwul Qadar, yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan yang tertinggi. Maka nama Allah Al-Ali mengharuskan kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Dzul Jalal, yang memiliki kemuliaan, yang memiliki pengagungan. Al-Jalal artinya kemuliaan. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Mustahiq an yujal, yang berhak untuk dimuliakan, diagungkan. Secara umum seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengantarkan hati kita, menghantarkan akal kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua dalil tentang wajibnya untuk ta'zimullah, pengagungkan Allah Subhanahu wa taala. ننتقل بعد ذلك يا إخوتاه إلى موضوع مهم متصل بما سبق، وهو ما صور التعظيم؟ كيف أكون معظما لله سبحانه وتعالى؟ هذا موضوع ينبغي أن يهتم به كل مسلم ومسلمة. صور تعظيم الله عز وجل كثيرة.
أجتزئ جزءا منها في هذه الدقائق القادمة بعون الله. أول شيء تعظم الله عز وجل به أن توحده فلا تشرك به شيئا، أن توحده فلا تشرك به شيئا، لا في دعائك، لا في نذرك، لا في خوفك، لا في رجائك، لا في شيء من أنواع العبادة البتة. لا تجعل بينك وبين الله واسطة تزعم أنها توصل إليه، فإن هذا يتنافى وتعظيم الله. ولذا قال الله عز وجل في حق المشركين: وما قدروا الله حق قدره. ما قدروا الله حق قدره لأنهم اتخذوا معه شريكا فيما يختص به سبحانه وتعالى. أين التعظيم مع هذا؟ إذن أساس التعظيم وأول ما تعظم به ربك أن توحد الله فلا تشرك به شيئا. Kita melanjutkan pada pembahasan yang penting yang berkaitan dengan apa yang telah kita sampaikan sebelumnya, yaitu apa bentuk-bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan atau kata lain, bagaimana cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembahasan yang penting yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan setiap muslimah. Sesungguhnya bentuk pengagungan terhadap Allah sangatlah banyak. Tetapi dalam waktu-waktu yang singkat ini kita hanya menyampaikan sebagian dari bentuk-bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama adalah engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Engkau tidak mengambil sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak mengambil tandingan, saingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam doamu, engkau tidak berbuat kesyirikan, hanya kepada Allah saja engkau berdoa. Dalam rasa takutmu, khaufmu, dalam rasa harapanmu, rajakmu, ya. Dalam segala ibadahmu, kau hanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak mengambil perantara antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang engkau ibadahi sebagaimana engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang musyrikin yang mereka mengambil tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka beribadah kepada selain Allah sebagaimana mereka beribadah kepada Allah. Kata Allah, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Sungguh mereka orang-orang musyrikin itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Kalau mereka mengagungkan Allah, tentunya mereka tidak akan mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka mengambil tandingan kepada Allah, saingan, sekutu bagi Allah, maka sungguhnya mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. As-surah ats-tsaniyah min ta'zimillah an la tuqaddima ala ta'atillah ta'ata ahadin abada. يا من تعظم الله إن عليك أن تجعل طاعة الله مقدمة، فمهما تعارضت طاعة الله مع طاعة غيره قدمت طاعة الله، وما أطعت أحدا في معصية الله. هذا من تعظيمك لله. Bentuk kedua, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu engkau tidak mendahulukan ketaatan kepada siapapun di atas ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah harus yang didahulukan, harus yang nomor satu. Ya. Engkau selalu menjadikan ketaatan kepada Allah yang pertama, yang didahulukan. Bagaimanapun ya terjadi pertentangan, harus taat kepada Allah, harus taat kepada selain Allah, maka ketaatan kepada Allah harus didahulukan. Maka di antara bentuk engkau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak taat kepada siapapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk engkau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. As-surah ats-tsalitsah min ta'zim Allah Subhanahu wa ta'ala an la tunazi' Allah fi hukmihi asy-syar'i wala fi hukmihi al-qadari. Idza hakama Allah يجب عليك أن تسلم لحكم الله. إذا أوجب الله أو حرم أو أباح فإن الواجب عليك أن تتلقى ذلك بالقبول والتسليم. كذلك إذا نزل قدر الله المؤلم عليك، إذا نزل قدر الله المؤلم عليك فإن الواجب عليك أن ترضى وأن تسلم. بعض الناس إذا نزل عليه قدر مؤلم، توفي له حبيب
أو أصابت ماله آفة أو ابتلي بحادث في سيارته أو غير ذلك من الأسباب، فإنه يتمرد على الله، يقول يا الله ليش تفعل بي هكذا؟ ماذا صنعت يا ربي حتى تفعل بي هكذا؟ والله إن هذا ما عظم الله. إن تعظيم الله يقتضي منك أن ترضى باختياره لك. اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك. هذا إن كنت معظما لله. Bentuk pengagungan yang ketiga dari bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu engkau tidak protes kepada Allah dalam hukum syar'inya maupun dalam hukum qadarnya, dalam hukum takdirnya. Dalam dua hukum ini engkau tidak protes kepada Allah, hukum syar'inya maupun dalam hukum takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jika Allah telah memutuskan suatu hukum berkaitan dengan syariat, hendaknya engkau terima dan kau pasrah dengan hukum tersebut. Allah menghalalkan ini, maka terimalah. Allah mengharamkan ini, maka terimalah. Jangan protes sama sekali. Terima dengan hatimu bahwasanya ini adalah keputusan Allah. Ini bentuk engkau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kau terima dengan tenang, kau terima dengan dada yang lapang, maka ini engkau telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak protes kenapa Allah haramkan ini. Tidak protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, engkau tidak protes kepada Allah dalam hukum takdirnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan takdirnya, ya, menimpakan kepada engkau sesuatu yang kau tidak sukai, ya maka terimalah takdir tersebut. Terima dan kau ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang jika ditimpa dengan suatu musibah yang menyakitkan, seperti ada orang yang dia cintai meninggal dunia, atau terkena musibah dalam hartanya, atau ada kena kecelakaan, maka dia pun protes, dia pun marah, dia mengatakan, ya Allah, kenapa kau timpakan aku dengan hal ini ya Allah? Dia tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, orang yang seperti ini tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala melazimkan engkau ridha dengan keputusan Allah, dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menimpamu. Ketahuilah bahwasanya pilihan Allah terhadap dirimu lebih baik daripada pilihanmu sendiri. Ini bukti daripada bahwasanya engkau telah mengagungkan Allah, engkau ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. الصورة الرابعة لتعظيم الله أنه إذا سألك أحد بالله أن تجيبه إلى سؤله. أخرج أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل بالله فأعطوه. من سأل بالله فأعطوه. هذا الذي يسألك بالله يقول بالله عليك افعل لي كذا وكذا، أعطني كذا وكذا. سألك بعظيم. ومن تعظيم هذا العظيم سبحانه أن تجيبه إلى سؤله، بشرط أن لا يكون قد سألك شيئا فيه ضرر عليك، فإن قاعدة الشريعة لا ضرر ولا ضرار. أما شيء لا يضرك أن تعطيه فإن من تعظيم الله أن تعطيه. فكيف إذا كان يسألك حقا له؟ بعض الناس يكون له مال عند آخر يقول أعطني ويماطله، فإذا سألك بالله فقد تأكد عليك أن تجيبه إلى سؤله، لأن له حقا ولأنه سألك بالعظيم سبحانه وتعالى. Bentuk pengagungan terhadap Allah yang keempat, yaitu jika ada orang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka hendaknya kau memberikannya, engkau mengabulkannya. Al-Imam Abu Daud dalam sunannya meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW bersabda, man sa'ala billahi fa'a'tuh. Barang siapa yang minta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah, kabulkanlah, penuhilah permintaannya. Orang ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia menyebut nama Allah, dia mengatakan billah, dengan nama Allah. Demi Allah, berikanlah kepada aku. Demi Allah, bantulah aku. Demi Allah, ya, lakukanlah untukku hal ini dan hal itu. Maka jika engkau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka jawablah permohonannya. Berikan
permintaannya. Tentu dengan syarat bahwasanya permintaan tersebut tidak mendatangkan kemudaratan bagimu. Karena bagaimanapun tidak boleh ada kemudaratan dalam kaidah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, la dharar wala dirar. Tidak boleh menimbulkan kemudaratan. Kalau ada orang minta kepada kita dengan menyebut dengan nama Allah, tapi dia minta sesuatu yang beri kemudaratan kepada kita, maka jangan kita kabulkan. Tetapi jika dia minta kepada kita dengan menyebut nama Allah dan tidak memberi kemudaratan kepada kita, kalau kita kabulkan permintaannya, maka di antara bentuk engkau mengagungkan Allah, maka kabulkanlah permintaannya. Bagaimana lagi jika seorang minta dengan menyebut nama Allah, minta haknya. Sebagian orang punya hutang sama orang lain misalnya, tatkala dia menagih hutangnya tidak dikasih, maka dia sebut dengan nama Allah, billahi berikanlah hakku, bayarlah hutangmu. Ini harus segera dia bayar, jangan dia tunda-tunda lagi, karena dua hal terkumpul pada orang ini. Pertama, itu dia minta haknya, yang kedua dia telah menekankan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. As-suratu al-khamisah من صور تعظيم الله عز وجل أنه إذا أقسم عليك أخوك بالله أن تبر قسمه تعظيما لله. في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 قال منها وإبرار المقسم يعني إذا أقسم عليك أخوك أن تفعل كذا أو أن لا تفعل كذا، قال والله لتدخلن عندي البيت الآن، والله لا تذهب هذا المشوار، أقسم عليك في شأن من الشؤون، فإن من تعظيم الله أن تجيبه وأن تبر قسمه بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة أو مشقة. إذا كان يترتب على إجابتك وإبرارك بقسمه مفسدة شرعية فإن هذا لا تجيبه ولا تبر قسمه. كذلك إذا أوقعك في حرج فإنه لا يلزمك أن تبر قسمه فيما أقسم. نعم. Bentuk pengagungan Allah yang kelima, yaitu jika ada saudaramu yang bersumpah dengan nama Allah, kemudian meminta kepada engkau sesuatu, untuk melakukan sesuatu, maka hendaknya kau penuhi permintaannya. Dan ini adalah bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dari Al-Bara dari Sahihain, dia berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi7. Sungguhnya Rasulullah SAW merintahkan kepada kami 7 perkara. Di antaranya ibrarul muqsim, yaitu engkau memenuhi permintaan orang yang bersumpah, yaitu bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh, jika ada seorang berkata kepada engkau, wallahi demi Allah, la tadkhulunna baiti, hendaknya kau masuk ke rumahku, demi Allah, datanglah kepada jamuanku misalnya, maka hendaknya kita penuhi. Misalnya dia mengatakan, demi Allah temani aku dalam perjalanan ini, demi Allah, dia sudah sebut nama Allah, dia sudah bersumpah dengan nama Allah, maka di antara bentuk pengagunganmu terhadap Allah, maka terimalah, lakukan. Bukan karena dia, tapi karena engkau mengagungkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia telah bersumpah dengan yang Maha Agung, maka penuhilah permintaannya. Tentu dengan syarat sebagaimana yang lalu, tidak menimbulkan kemudaratan bagimu, tidak mendatangkan sesuatu yang sangat berat sekali, tentunya tidak harus kita memenuhi permintaan orang tersebut. Tetapi kalau tidak ada halangan bagi kita, tidak ada kesulitan, maka hendaknya kita penuhi permintaannya karena dia telah bersumpah dengan yang Maha Agung, dan kita memenuhi permintaannya karena yang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. الحق أو الصورة السادسة لتعظيم الله عز وجل أن من حلف له بالله فليصدق. إذا قال لك أخوك أو زوجتك أو ابنك والله ما فعلت كذا، والله قد ذهبت، والله قد فعلت، فإن عليك أن تصدقه في ذلك. أخرج ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. يعني أنه قد وقع
في منكر عظيم. ومحل ذلك يا إخوتاه ما لم يعلم أو يظن أن الحالف كاذب. شخص عرف عنه واشتهر عنه أنه يكذب في حديثه ويقول الكذب في كلامه، فمثل هذا لو أنه حلف لك ولم ترضى فليس عليك شيء. لكن إذا لم يكن الأمر كذلك وكان ظاهر الحال أنه غير كاذب، فإذا حلف لك بالله فعليك أن ترضى وأن تصدق. نعم. Di antara bentuk pengagungan terhadap Allah yang keenam, yaitu jika ada orang bersumpah dengan nama Allah kepadamu, dia menyatakan sesuatu, maka benarkanlah. Yaitu jika ternyata saudaramu berkata kepadamu, demi Allah aku tidak melakukannya, atau demi Allah aku sudah melakukannya, yang berkata saudara kita. Atau terkadang mengatakan demikian adalah istri kita, atau suami kita, atau anak kita. Dia mengatakan demi Allah aku tidak melakukannya, atau demi Allah aku melakukannya, maka wajib bagimu untuk membenarkannya. Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya, Nabi SAW bersabda, la tahlifu bi abaikum, man halafa billahi falyasduq. Kata Nabi SAW, janganlah kalian bersumpah dengan nama-nama nenek moyang kalian. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaknya dia jujur, hendaknya dia benar. Kemudian kata Nabi SAW, man hulifa lahu billah falyarda. Barang siapa disebutkan sumpah kepadanya, maka hendaknya dia ridha dengan sumpah orang tersebut, yaitu dia benarkan. Wa man lam yarda falaisa minallahi lahu min syai'. Barang siapa yang tidak ridha dengan sumpah orang tersebut, maka dia tidak mendapatkan apa dari Allah, yaitu dia bersalah, ya. Oleh karenanya, seorang kalau datang kemudian bersumpah dengan nama Allah, demi Allah saya tidak melakukan, maka harus kita benarkan. Dengan syarat orang tersebut tidak dikenal atau tidak diduga orang ini suka berdosa. Adapun jika orang ini sudah terkenal sering dusta dalam perkataannya, tidak wajib bagi kita untuk membenarkan perkataannya. Ini orang suka berdosa, terkenal dia, ma'ruf suka berdusta, maka meskipun dia bersumpah tidak harus kita benarkan perkataannya, karena dia terlalu sering berdusta. Adapun orang yang tidak dikenal dengan berdusta, misalnya suami kita, istri kita, anak kita, kita tidak tahu dia tidak sering berdusta, dia tidak pernah berdusta, lantas dia bersumpah demi Allah aku tidak melakukannya, maka wajib kita membenarkannya. Sebagai bentuk engkau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah bersumpah dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah yang Maha Agung, terus kau tidak membenarkannya, kalau tidak ridha, mana bentuk pengagunganmu terhadap Allah Subhanahu wa taala? الصورة السابعة لتعظيم الله الإقلال من الحلف. قال الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم. الأيمان يعني الحلف، القسم. عليك أن تقلل من الحلف والقسم، لا أن تبذل هذا الاسم الشريف العظيم في كل أمر ولو كان تافها. من تعظيم الله أن تجل اسمه، فلا تحلف إلا فيما يقتضي الحلف. أما في كل صغير وكبير، والله كذا والله كذا بالله والله، هذا اسم عظيم ينبغي عليك أن تشرفه، ينبغي عليك أن تعظمه، وأن لا تكثر ذكره في كل شيء على سبيل الحلف، فتقع أنت في حرج وتوقع غيرك أيضا في حرج. نعم. Di antara bentuk pengagungan terhadap Allah yang ketujuh, yaitu jangan sering-sering berdosa, jangan sering-sering bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah, kurangi sumpah, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahfadhu aimanakum," jagalah sumpah-sumpah kalian. Artinya kalau sudah bersumpah hendaknya dikerjakan. Oleh karenanya di antara bentuk pengagungan terhadap Allah, seorang tidak memperbanyak sumpah. Kenapa? Karena sumpah dengan nama Allah ini adalah suatu yang agung. Bukan sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit demi Allah. Bahkan perkara-perkara sepele demi Allah ngapain? Tidaklah seorang bersumpah kecuali pada perkara-perkara yang memang membutuhkan sumpah. Kenapa? Karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak obral sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Kita hanya bersumpah tatkala benar-benar perkara tersebut membutuhkan untuk sumpah. Oleh karenanya seorang harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia bersumpah dalam segala hal, tapi dia bersumpah, dia pilih perkara-perkara yang memang dia butuh sumpah di situ. Adapun bersumpah dalam setiap hal, maka ini bentuk tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang sering bersumpah
Sedikit-sedikit demi Allah, dia sendiri susah akhirnya. Dan juga dia merepotkan orang lain yang mendengarkannya. Ya. Harus membenarkan, padahal belum tentu dia benar. Ya. الصورة الثامنة لتعظيم الله أن يجل ذكره وأن يجل اسمه عن المواضع التي لا يليق ذكره فيها. هذا من تعظيم الله، تعظيم أسمائه سبحانه وتعالى، فلا يذكر في المواضع التي لا تليق، وهذا أدب عظيم ينبغي أن يراعيه المسلم. حتى إن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله وهو أحد التابعين يقول: ليعظم أحدكم ربه فلا يذكر اسمه في كل شيء حتى يقول: أخزى الله الكلب وفعل به كذا. يعني اسم الله شريف، ينبغي أن تنزهه عن أن يذكر في مواضع لا تليق. اليوم نسمع مع الأسف من بعض الناس يذكر اسم الله إما في مكان غير مناسب كدورات المياه، أو في كلام لا يليق كالغناء، يذكرون اسم الله وهم يغنون ويعزفون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فمثل هذا ينبغي أن يراعى، هذا أدب وتشريف لا بد من أن يلاحظه المسلم. نعم. Bentuk pengagungan Allah yang berikutnya, yang ke-8, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendaknya disucikan nama Allah dan zikir kepada Allah dari tempat-tempat yang tidak layak untuk disebutkan Allah di tempat-tempat tersebut. Maka janganlah disebut nama Allah, ya, berzikir kepada Allah di tempat-tempat yang tidak layak. Dan ini merupakan adab yang agung yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullahu taala, beliau adalah seorang tabi'in. Beliau pernah berkata, liyu'azzim ahadukum rabbahu fala yadhkur ismahu fi kulli syai' hatta yaqul akhzallahu kalbah. Dia mengatakan hendaknya salah seorang dari kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dia sebutkan nama Allah dalam segala perkara. Jangan dia bilang Allah menghinakan anjingmu. Jangan, tidak pantas menyebut nama Allah berkaitan dengan hewan tersebut, ya. Meskipun maksudnya baik, tetapi jangan disebut nama Allah pada tempat-tempat yang tidak pantas. Oleh karenanya kita sangat sedih tatkala kita mendapati sebagian orang menyebut nama Allah pada tempat-tempat yang tidak pantas. Misalnya seorang menyebut nama Allah di toilet misalnya. Tidak pantas menyebut nama Allah di toilet. Yang lebih parah, sebagian orang menyebut nama Allah dalam nyanyian. Bermusik-musik dia menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bentuk bukan pengagungan terhadap Allah. Bagaimana nama-nama Allah disebutkan dalam maksiat, dalam nyanyian, dalam musik-musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang yang mengagungkan Allah harus memiliki adab yang agung ini. Tidak menyebut nama Allah pada tempat-tempat yang tidak layak untuk disebut nama Allah di situ. من تعظيم الله عز وجل أيضا وهو الأمر التاسع تعظيم حرمات الله. ومن يعظم تعظيم حرمات الله ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن تعظيم حرمات الله أن يغضب المسلم إذا انتهكت حرمات الله، لأن شأن الله أعظم من أن يجاهر بمعصيته. فإذا رأى المسلم المنكر فإنه يتألم في قلبه ويشتد غضبه لذلك، فينكر إن استطاع بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه على أضعف الإيمان. أقل الدرجات أن تعظم الله فتنكر هذا المنكر في قلبك. إذا وقعت في معصية من تعظيم حرمات الله أن تحزن وأن تتألم وأن تتحسر. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل فوق رأسه يريد أن يسقط عليه، وإن المنافق، انظر إلى حال المنافق الذي لا يعظم الله ولا يعظم حرمات الله، يقول: وإن المنافق ليرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا
يعني كأنه شيء تافه لا قيمة له. كذلك إذا رأيت أخاك أو أختك على معصية تألمت وتحسرت لأنك تعظم الله، تعلم أن حق الله أن يطاع فلا يعصى، وأن حق الله أن يذكر فلا ينسى، وأن حق الله أن يشكر فلا يكفر. هذا كله يا إخوتاه من تعظيم الله. Di antara bentuk pengagungan terhadap Allah adalah ta'zim hurumatillah, yaitu mengagungkan ya perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah, hukum-hukum Allah jangan dilanggar. Ya, jangan dilanggar. Ini syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih." Barang siapa yang mengagungkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ini tentu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Maksudnya bagaimana? Itu seorang marah, jengkel tatkala ada syariat-syariat Allah dilanggar. Tatkala ada maksiat dilakukan, maka dia pun marah. Allah Maha Agung. Jangan sampai seorang di depan dia kemaksiatan nampak dengan terang-terangan kemudian dia tidak marah. Ya, kemudian dia tidak sakit hatinya. Di antara bentuk mengagungkan Allah, hatinya sakit tatkala melihat maksiat terang-terangan dilakukan di hadapannya. Jika seorang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Dia ingkari dengan lisannya. Fa illam yastati', kalau tidak mampu, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Dan itu adalah adhaful iman, iman yang paling tidak dia jengkel dalam hatinya, tidak suka dengan perbuatan tersebut. Bagaimana Allah Maha Agung, lantas perintah-perintahnya dilanggar, lantas larangan-larangannya dilakukan, maka dia tidak suka dengan hal tersebut. Dan jika engkau terjerumus dalam maksiat, engkau melanggar hurumatillah, engkau melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kau menyesal. Engkau sedih, sakit hatimu tatkala engkau bermaksiat, dan itulah sifat seorang mukmin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Innal mu'min yara dzunubahu." Sungguhnya orang mukmin itu melihat dosa-dosanya seperti jabal, seperti gunung di atas kepalanya. Dia takut gunung tersebut menimpanya. Dia melihat dosa yang dia lakukan suatu yang besar, yang suatu saat tiba-tiba bisa menimpanya. Dia memandang apa yang dilakukan itu kesalahan besar. Hatinya tersakiti. Dia menyesal luar biasa. Wa ammal munafik, adapun orang munafik, yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfihi. Adapun orang munafik, dia menganggap enteng maksiat. Dia tidak mengagungkan hurumatillah. Dia meremehkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia melakukan dosa, dia menganggap dosa itu seperti apa? Seperti seekor lalat yang lewat di hidungnya, fayaqulu hakadha, kemudian dia tepis begitu saja. Dia meremehkan maksiat yang dia lakukan. Karenanya para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika engkau melihat saudaramu melakukan maksiat, jika engkau melihat saudarimu melakukan maksiat, anakmu, istrimu, suamimu, maka bersedihlah, bersedihlah. Sakit hati melihat maksiat dilakukan oleh saudara kita. Kita kasihan melihatnya, tersakiti hati kita. Oleh karenanya engkau telah mengetahui bahwasanya di antara pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah ditaati, tidak boleh dimaksiati. Di antara bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu diingat maka tidak dilupakan. Di antara bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yushkar fala yukfar. Allah harus disyukuri, tidak dikufuri. Al-amru العاشر من صور تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم أوامر الله. تعظيم أوامر الله يكون بأربعة أمور. أولا عدم التساهل فيها، عدم التساهل فيها. إذا دعيت إلى واجب من الواجبات فانهض ولا تتردد ولا تتكاسل ولا تتوانى. تعظيمك لله سبحانه وتعالى يقتضي أن تستجيب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. مباشرة تنهض وتقوم لأنك تطيع الله، ومن تعظيمه أن تبادر. ثانيا
أن تتلقى أمر الله بالفرح والسرور والإجلال. أنا الآن قائم لكي أصلي، أفرح وأبتهج لأنني أطيع الله، وهذا من تعظيم الله. ثالثا، من تعظيم الله تفريغ قلبك أثناء أدائك طاعة الله. ليس الشأن أن تطيع، إنما الشأن أن تراقب من تطيع حين تطيع. فرغ قلبك وأحضر قلبك أثناء قيامك بطاعة الله، وليس أن تنصب في الطاعة وتقوم إليها وتباشرها جسمك فيها وقلبك في واد آخر. هذا ليس من تعظيم الله. الأمر الرابع صدق الانقياد لها. عرفت الحكمة أم لم تعرفها؟ بعض الناس إذا سمع أمرا أو واجبا أول شيء يسأل ليش؟ ما الحكمة؟ إذا اقتنع بالحكمة أو قيل له الحكمة كذا واقتنع ماشي تقدم، إن ما اقتنع يبدأ متردد. ما هكذا يكون المعظم لله. عرفت الحكمة في أوامر الله أو لم تعرفها؟ عليك أن تطيع، أنت عبد لله، واجبك أن تطيع الله. فمعرفة الحكمة لا تقدم ولا تؤخر. نعم. Yang ke-10 di antara bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan pengagungan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini bisa nampak pada 4 perkara. Yang pertama, engkau tidak meremehkan perintah-perintah Allah dalam menjalankannya. Jika engkau dipanggil untuk melakukan suatu kewajiban, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ragu-ragu, jangan malas, semangat kerjakan. Di antara bentuk engkau mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu engkau segera menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Segera menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul jika engkau kalian dipanggil. Penuhi segera. Istijabah, tidak malas, tidak ragu-ragu, ya. Tidak lambat, tapi segera memenuhi panggilan Allah. Ini bentuk pengagungan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara bentuk pengagungan terhadap perintah-perintah Allah, perkara yang kedua yaitu engkau menjalankan, engkau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankannya dengan semangat, dengan gembira, dengan senang. Yaitu aku salat ya dengan semangat. Kenapa? Karena aku sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku gembira bisa salat. Kenapa? Aku sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang menerima perintah Allah, menjalankan perintah Allah dengan gembira, dengan senang. Kenapa? Dia sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk pengagungan terhadap perintah-perintah Allah, yaitu engkau ya mengkosongkan hatimu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, memfokuskan hatimu hanya untuk Allah. Tatkala engkau sedang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkaranya bukan engkau sedang menjalankan ketaatan kepada Allah, tetapi perkara yang penting, lebih penting daripada itu, engkau memperhatikan Allah, bahwasanya Allah sedang mengawasimu tatkala engkau sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkanlah hatimu tatkala engkau sedang beribadah. Jangan sampai seorang beribadah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya jasadnya saja, sementara hatinya pergi kemana-mana, tidak fokus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk pengagungan terhadap Allah, jika seorang sedang menjalankan ketaatan kepada Allah, dia merasa sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia hadirkan hatinya bahwasanya dia sedang berdiri di hadapan Allah yang Maha Agung. Dia khusyukkan hatinya. Ini berarti bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat di antara bentuk mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu sidqul inqiyad. Benar-benar taat kepada Allah, apakah kita ngerti hikmahnya atau enggak ngerti hikmahnya. Datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat pun hadis, kalau ini kita tahu perintah Allah kerjakan.
Apakah kita tahu hikmahnya atau tidak? Sebagian orang kalau kita bilang kerjakan ini, sunnah Nabi begini, Allah perintah demikian, dia bilang, apa hikmahnya? Kenapa harus begitu? Coba sebutkan kepadaku apa hikmahnya. Kenapa ada perintah seperti ini? Dia tanya dulu. Kalau disebutkan hikmahnya, dia tidak terima, saya nggak bisa terima. Kalau disebutkan hikmahnya, dia terima, baru dia kerjakan. Ini bukan bentuk pengagungan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk pengagungan terhadap perintah Allah, jika telah datang perintah kepadamu, kau segera kerjakan. Apakah engkau ngerti hikmahnya ataupun tidak mengerti hikmahnya? فمن تعظيم الله عز وجل ولعله الأمر العاشر أو الحادي عشر تعظيم ما عظمه الله وحث على تعظيمه كالمساجد التي هي بيوت الله ومثل مكة التي هي البلد الحرام ومثل الهدي والأضحية والمشاعر التي في مكة. قال سبحانه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن ذلك أيضا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أمثلة هذا أيضا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أبو داود في سننه قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه أو الجافي عنه وذي السلطان المقسط يعني العادل. إكرام هؤلاء من إكرام الله. حثنا الله عز وجل على إكرام هؤلاء وإجلالهم. إذن من تعظيمك لله أن تعظم ما عظمه الله وما حث على تعظيمه. نعم. Yang berikutnya yang ke-11 di antara bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menyeru untuk mengagungkannya. Contoh perkara-perkara yang diagungkan oleh Allah dan Allah menyuruh kita untuk mengagungkannya adalah masjid, ya, masjid-masjid yang merupakan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya mengagungkan masjid karena Allah menyuruh kita untuk mengagungkan masjid. Di antaranya kita mengagungkan kota Mekah karena kota Mekah adalah baladul haram, kota yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya al-hadyu, itu hewan-hewan yang disembelih tatkala haji atau umrah disebut dengan hadyu, itu juga diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga al-udhiyah, hewan-hewan kurban. Allah mengagungkan hewan kurban, maka kita mengagungkan syariat tersebut. Wal masyair, seperti tempat-tempat yang digunakan untuk hajian, Mina, Arafah, Muzdalifah, itu adalah tempat-tempat yang diagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu merupakan bentuk ketakwaan hati. Oleh karenanya, ya, apa yang diagungkan oleh Allah maka hendaknya kita agungkan. Di antara contoh hal ini dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna min ijlalillah ikramu dhi syaibatin muslim." Di antara, kata Nabi SAW, di antara bentuk pengagungan terhadap Allah adalah memuliakan orang yang sudah tua muslim. Mengagungkan, menghormati orang tua, ya, yang muslim, ini bentuk, ya, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga, ya, wa hamilul Quran. Nabi menyuruh kita di antara bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah menghormati orang yang menghafal Al-Qur'an. Di antaranya juga Nabi SAW mengatakan wa dhi sultanin muqsit. Di antara bentuk pengagungan terhadap Allah adalah memuliakan seorang penguasa yang adil. Karenanya di antara bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala engkau mengagungkan, ya, perkara-perkara yang diagungkan oleh Allah dan Rasul-Nya. الأمر الحادي عشر أو الثاني عشر من صور تعظيم الله عز وجل تعظيم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم، النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي. من عظم الله عظمه لأنه رسول الله
ولأن الله يحبه ويحب تعظيمه. إن كنت معظما لله عظم رسول الله. من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحبه محبة تفوق محبة أبيك وأمك وزوجك وولدك والناس أجمعين، بل نفسك التي بين جنبيك. نعم. Di antara bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang mulia, nabi yang terpilih, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mengagungkan Nabi? Karena Nabi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mengagungkan Nabi? Karena Allah mencintai pengagungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau hendaknya mencintai Nabi dengan kecintaan yang melebihi kecintaan terhadap kedua orang tuamu, terhadap istrimu, terhadap anak-anakmu, terhadap seluruh manusia. Bahkan engkau harus lebih mencintainya daripada dirimu sendiri. ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم سنته والفرح بها وإجلالها وتقديرها والحرص على تعلمها. تفرح إذا علمت حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبك ينفتح وسمعك ينفتح، تريد أن تتلقى كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من تعظيمك للنبي عليه الصلاة والسلام. من تعظيمك له أنه إذا ذكر صليت عليه الصلاة والسلام. من تعظيمك له ألا ترفع الأصوات عند ذكر حديثه. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. قال حماد بن زيد أحد أئمة السلف: أرى رفع الصوت عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عند سماع القرآن. كما أنه إذا تلي القرآن كان عليك أن تنصت فاستمعوا له وأنصتوا، كذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك أن تنصت له لأنه وحي من الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. Di antara bentuk pengagunganmu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu engkau gembira dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau mengagungkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau gembira tatkala engkau mendengar suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang mengatakan qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hatimu berbinar-binar, gembira, ingin mendengar langsung apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bentuk pengagunganmu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk pengagunganmu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika disebut nama Nabi, engkau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak mengangkat suaramu tatkala disebut hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kalian mengeraskan suara kalian sebagaimana saling keras di antara kalian. Bisa jadi amalan kalian gugur sementara kalian tidak menyadari. Hammad bin Zaid rahimahullahu taala, Hammad bin Zaid salah seorang a'immatus salaf, dia berkata, perhatikan ini, ara raf'as saut inda haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka raf'is saut inda sami' al-Qur'an. Aku memandang bahwasanya mengangkat suara tatkala mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dibacakan hadis kita mengangkat suara, itu seperti kita mengangkat suara tatkala ada orang lain baca Al-Qur'an. Sama. Bukankah tatkala kita mendengar orang lain baca Al-Qur'an, kita disuruh untuk mendengar, kata Allah fastami'u lahu ansitu. Dengarkan dan simaklah, diam. Maka demikian pula
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Qur'an, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi pun demikian. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak pernah berkata dengan hawa nafsunya, tapi itu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka seorang di antara bentuk penghormatan, pengagungan terhadap Nabi, jika disebutkan hadis Nabi, sabda Rasulullah SAW, maka dia mendengarkan, tidak mengangkat suaranya tatkala disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم إكرام آل بيته عليه الصلاة والسلام. آل بيته ذرية النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أبناء فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء اختصهم الله عز وجل بهذا الشرف وهذا النسب الشريف، فينبغي علينا أن نحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فإنه قد قال: أذكركم الله في أهل بيتي. يعني أذكركم الله يعني أوصيكم بآل بيتي. علينا أن نحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحبهم ونكرمهم لقرابتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أنت اليوم لو رأيت ابنا لصديق لك قد توفي، وهذا صديق حبيب لك، إذا رأيت ابنه فإنك تشعر بحنين له، تحب هذا الابن لأنه يتصل بنسب إلى من تحب. فكيف بأحب حبيب لنا من الناس وهو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم مستقيمون على طاعة الله عز وجل، الذين هم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم مزيد اختصاص من الإكرام والمحبة دون غلو. كذلك من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام محبة وإكرام صحابته رضي الله عنهم، فنحبهم ولا نذكرهم إلا بخير، وأن نترضى عنهم ونترحم عليهم رضوان الله تعالى عليهم. هؤلاء أصحابه قوم اختصهم الله عز وجل لأن يكونوا أعوانه ووزراءه. إذن علينا أيضا أن نكرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة والتبجيل والدعاء والذكر الحسن. نعم. Di antara bentuk pengagungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memuliakan ahlu baitnya. Ahlul bait dimuliakan. Dan dimaksud ahlul bait adalah dzurriyyatuhu, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka merupakan putra-putra dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Mereka ini mendapatkan keistimewaan. Allah berikan keistimewaan kepada mereka dengan nasab yang mulia, yang harus kita jaga kemuliaan mereka. Kita laksanakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan Allah pada kalian agar kalian memuliakan ahlul bait, keluargaku. Maka di antara bentuk pengagungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai mereka karena mereka memiliki kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang kalau kita ada senang sama seorang kawan dekat kita, ya kita senang dengan dia. Kemudian kita melihat anaknya, kita tahu ini anak kawan kita yang kita cintai, maka kita pun senang dengan anaknya. Kenapa? Ini anak dari orang yang kita cintai, kawan kita, sahabat dekat kita. Kita cintai anaknya karena dia punya kerabat dengan kawan kita tersebut yang kita cintai. Bagaimana lagi dengan orang yang memiliki kerabatan dengan orang yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ahlul bait yang istiqamah di atas sunnah leluhur mereka, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki tambahan keistimewaan yang harus kita perhatikan. Tentu tidak dengan sikap terlalu gulu, berlebih-lebihan kepada mereka. Kemudian di antara bentuk pengagungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikramus sahabah, memuliakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan, mendoakan bagi mereka kebaikan, menyebutkan Allah ridha kepada mereka.
Kenapa? Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi, teman-teman Nabi, orang-orang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah kaum yang Allah khususkan mereka untuk menjadi penolong-penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi teman-teman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara bentuk kita mengagungkan Nabi, kita agungkan, kita muliakan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai mereka dan kita memuliakan mereka. الصورة الثانية عشرة أو الثالثة عشرة لتعظيم الله عز وجل تعظيم كتاب الله، تعظيم المصاحف. هذا المصحف يحتوي على كلام الله، فأي شيء تعظم إذا لم تعظم كلام الله؟ المصحف يجب عليك وجوبا أن تعظمه. إبراهيم النخعي التابعي الجليل يقول رحمه الله: كان يقال، يعني في عهد التابعين ومن قبلهم من الصحابة، كان يقال: عظموا المصاحف. المصحف حقه أن يحترم، حتى إن العلماء مجمعون على أن من تعمد إهانة المصحف إهانة صريحة أنه يرتد عن دين الله والعياذ بالله. لو أخذ المصحف ورماه في القاذورات، رماه في الزبالة أو في دورة المياه، أو يعرف أنه مصحف فيطأه برجله والعياذ بالله، هذا مرتد كافر بالله. المصاحف ينبغي أن نعظمها يا إخوتاه، وينبغي أن نربي أبناءنا على ذلك أيضا. اليوم مع الأسف الشديد هناك تقصير من بعض المسلمين، من الصغار ومن الكبار أيضا. تجد أنه إذا جاء يقرأ في القرآن يفعل هكذا، ما ينبغي. كيف تفعل هذا؟ ترضى أن أحد يجعل في وجهك هذا المصحف؟ كيف تضع هذا الأمر؟ أو تجد أنه يضع المصحف، يضع فوقه شيء، قلم، أو يضع نظارة على المصحف. لا يا أخي، لا تضع شيء على المصحف، عظم المصحف. لا تمد رجلك إلى المصحف، لا تضعه في الأرض فتعرضه للامتهان، ارفع. وإذا وضعته، بعض الناس يضع المصحف هكذا يرميه، هكذا يفعل. لا يا أخي، ضع المصحف باحترام وتقدير. إذا أمسكته لا تمسك هكذا كأنك تمشي، امسك المصحف باحترام وتقدير. إذا وضعته لا ترميه، رتب المصاحف، نظفها. بعض الناس يضع مصحفه في السيارة، تضربه الشمس ويصيبه الغبار ويصير المصحف في حالة مؤسفة. هذا ليس من تعظيم المصحف. إذن كتاب الله إن عظمته فإن هذا من تعظيم الله. Nah. Di antara bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan kitab Allah, mengagungkan mushaf, ya, mushaf Al-Qur'an. Kenapa? Karena mushaf ini isinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jika engkau tidak mengagungkan Al-Qur'an yang isinya firman Allah, terus engkau mengagungkan apa lagi? Maka wajib bagi engkau untuk mengagungkan mushaf karena ia berisi firman Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim An-Nakha'i, salah seorang ulama tabi'in, dia berkata, kana yuqal azimul masahif. Dahulu dikatakan, itu di zaman para salaf, dikatakan agungkanlah mushaf-mushaf. Mushaf-mushaf Al-Qur'an harus diagungkan, ya. Bahkan para ulama telah sepakat, barang siapa yang sengaja untuk menghina Al-Qur'an dengan penghinaan yang jelas, ihanatan sarihah, dengan penghinaan yang jelas, maka dia murtad. Contoh, ada seorang mengambil mushaf, dia tahu ini mushaf, kemudian dia lempar di tempat sampah, dia lempar di kotoran misalnya, maka ini murtad. Dia menghina mushaf. Demikian juga ada seorang mengambil mushaf, dia tahu ini mushaf, kemudian dia injak dengan kakinya, maka ini murtad. Ijma' ulama bahwasanya orang seperti ini murtad. Oleh karenanya seorang harus mengagungkan Al-Qur'an. Dan ingat, kita harus mengajari anak-anak kita untuk mengagungkan Al-Qur'an, memuliakan Al-Qur'an. Dan ini terkadang sebagian orang tidak mengajari anak-anak mereka untuk mengagungkan Al-Qur'an. Sekarang kita lihat
sungguh sangat menyedihkan. Ya. Sebagian orang tidak mengagungkan Al-Quran. Ada yang meletakkan Al-Quran, kemudian di atasnya diletakkan misalnya pena, atau diletakkan kacamata. Ya. Kemudian ada orang baca Al-Quran, kemudian dia baca Al-Quran sambil membukanya dengan air liurnya, ya, seperti membaca koran atau membaca buku. Ya. Ini diantara kata para ulama bentuk tidak hormat terhadap Al-Quran. Kalau ada orang kemudian gini, kemudian diusapkan ke wajahnya, itu dia akan marah. Ini Al-Quran isinya firman Allah. Bagaimana seorang kemudian baca Al-Quran kemudian dengan ludahnya membuka Al-Quran? Dilarang, hal ini tidak diperbolehkan. Kebiasaan sebagian masyarakat harus dirubah. Ini tidak memuliakan Al-Quran. Di antaranya, jangan engkau menjulurkan kakimu ke arah Al-Quran. Jangan. Ya. Ini orang tahu tidak sopan terhadap Al-Quran. Bentuk tidak menghormati Al-Quran. Kemudian jangan kau letakkan Al-Quran di atas, hanya letak di atas tanah seperti itu, di atas lantai, akan ada orang yang lewat, ada orang melangkahi, kesenggol orang. Ya. Ini bentuk tidak menghormati Al-Quran. Kemudian juga kalau kau pegang Al-Quran, maka pegang dengan penuh kemuliaan. Jangan pegang seperti pegang buku, jalan begini saja. Tidak, pegang Al-Quran dengan mulia. Letakkan di dadamu sambil berjalan. Sebagian orang pegang Al-Quran seperti pegang buku yang lain tanpa ada penghormatan dan pemuliaan terhadap Al-Quran. Demikian juga kalau ada Al-Quran disusun rapi, jangan berhamburan, tidak disusun. Ada tempat Al-Quran maka disusun Al-Quran tersebut. Ini di antara bentuk penghormatan, pemuliaan terhadap Al-Quran. Sebagian orang meletakkan Al-Quran di mobilnya, kemudian terkena matahari, akhirnya rusak, ya, warnanya mulai mudar, kemudian kertasnya mulai berubah, ya, atau Al-Quran tersebut tidak diperhatikan sehingga terkena debu, ya, kotor jadi Al-Quran tersebut. Ini semua bentuk kurang memuliakan Al-Quran. Maka Al-Quran itu mushaf. Kalau engkau mengagungkannya, maka sungguhnya engkau telah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. الخلاصة يا أيها الإخوة إن هذا الموضوع عظيم. نحن نتكلم عن تعظيم العظيم سبحانه وتعالى، فماذا نقول؟ إنما حسبنا أننا أشرنا إشارات، والمقصود أن القلب إذا أراد أن يسلم من الآفات وأن ينجو يوم القيامة فإن عليه أن يمتلئ بتعظيم الله، وأن يعتقد بكماله سبحانه وتعالى، وأن له أقصى غايات الكمال، وأنه السبوح القدوس المنزه عن كل عيب وعن كل نقص وعن كل شريك في كماله. ثم بعد ذلك أن نجد ونجتهد في طاعة هذا العظيم تعظيما له، وأن نحذر من معاصي الله، فإن هذا نقص في تعظيمنا لله. من كان معظما لله ابتعد عن معاصي الله، لا يقترف معاصي الله من كان قلبه ممتلئا بتعظيمه. الله الله يا إخوته أن نهتم بهذا الموضوع، وأن نضعه نصب أعيننا، وأن ننبه أهل بيتنا وإخواننا وأقاربنا وأحبابنا ومن نعرف من إخواننا المسلمين عن هذا الأمر العظيم، أن نحيي القلوب، أن نذكرها بهذا الأمر العظيم الذي ربما غفل كثير من الناس عنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وبتعظيمه وبإجلاله وإكرامه، كما أسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن يستعملنا في مراضيه، وأن يجعلنا من جنده وأنصار دينه، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، كما أسأله جل وعلا أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. أسأله جل وعلا أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار. إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya bahwasanya pembahasan kita adalah pembahasan yang sangat agung. Bagaimana tidak agung ini pembahasan tentang pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya hati seorang berusaha untuk dia bersihkan dari segala
kekurangan agar dia bisa mengagungkan Allah dengan sebaik-baiknya. Jika engkau ingin selamat di hari kiamat kelak, ya maka hendaknya engkau memenuhi hatimu dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan memenuhi hatimu dengan keyakinan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Maha sempurna, puncak kesempurnaan. Dialah subuhun kudus. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha suci dari segala kekurangan, dari segala aib, dari segala syarik. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyamainya. Karena dia berada di puncak kesempurnaan, ya, Maha Esa dalam kesempurnaan. Setelah kita penuhi hati kita dengan hal tersebut, kemudian kita berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha menjauhkan diri kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjauh dari jalan-jalan yang mengantarkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para hadirin hadirat, hendaknya kita perhatian terhadap pembahasan ini. Letakkan pembahasan pengagungan terhadap Allah selalu di hadapan mata kita. Dan kita ingatkan keluarga kita tentang hal tersebut. Ingatkan istri kita, ingatkan anak-anak kita agar senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh perkara ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Banyak dilalaikan oleh orang-orang. Maka kita ingatkan diri kita dan ingatkan keluarga kita. Maka di akhir pengajian tadi saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memenuhi hati kita dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita orang-orang yang jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkokohkan kita di atas agamanya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang sedikit maupun yang banyak, yang nampak maupun yang tersembunyi. Dari yang pertama sampai yang terakhir, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memberikan kita kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan semoga Allah menjauhkan kita dari adab neraka jahanam. Demikian kajian kita. InsyaAllah Allah mempertemukan kita di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.